Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam situasi isolasi di rumah ini, masa pandemi. Ya Allah masih sayangi kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang singkat ini saya coba untuk berbagi sedikit pengalaman tentang perjalanan atau riset tasawuf yang pernah saya lakukan di beberapa kota di Maroko, ya. Kira-kira pertengahan atau akhir bulan Agustus tahun 2019 lalu. Perjalanan dari sini ditempuh kurang lebih 18 sampai 20-an jam. Ya, transit dulu ke Singapura, lalu ke Abu Dhabi di Uni Emirat Arab, lalu ke kota Casablanca di Maroko. Kalau kita ingat Maroko, ingat Ustadz Abdus Somad, ya, pernah belajar kuliah di sana. Dan alhamdulillah di sana bisa ketemu dengan adik-adik kita dari Indonesia, kurang lebih 200-an orang lah kira-kira. Kita ketemu, sempat mengisi tausiah begitu di kota Rabat. Ya, adik-adik senang sekali karena ketemu dengan bapak-bapak atau ayahnya ini dari Indonesia. Mereka jauh, jarang atau bahkan mengaku tidak pernah ditilii atau ditengok oleh orang tuanya karena mahal sekali ya perjalanan ke sana, ya. Maksudnya cukup mahal, makanya mereka harus segera menuntaskan kuliah di sana. Ya, kuliahnya gratis, sekolah sampai kuliah itu gratis, yang bayar hanya tinggalnya, ya, makan dan pulang perginya. Selebihnya untuk pendidikan gratis. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk saya ingin bercerita saja lah. Jadi dalam perjalanan dari Casablanca ke Rabat naik kereta kurang lebih mungkin sejaman, ya. Jadi kita tinggal di di hotel kecil di sana. Dan Rabat ini kota yang cukup ramai, ya, termasuk salah satu ibu kotanya. Dan juga senang kita di sana bisa banyak borong buku. Masyarakat di sana jualan buku di di pinggir-pinggir jalan begitu. Bukunya hanya ada 2 bahasa. Ya, kalau nggak bahasa Arab ya bahasa Perancis. Nah, maka di sana begitu turun dari pesawat masuk bandara, lihat tulisan di sudut ruangan hanya 2 bahasa itu, ya, bahasa Arab dan bahasa Perancis. Orang-orang sana bisa 2 bahasa itu kurang lebih begitu, ya. Di samping ada suku Amazigh dan lain-lain. Nah, dari Rabat saya menuju ke kota Fes. Ya, di Fes naik kereta kurang lebih 3 jaman begitu. Kita menelusuri gang-gang begitu, dinding-dinding rumah-rumah penduduk yang sudah kuno, ya. Sampailah kita ke makamnya Syekh Tijani. Nah, kalau kita ingat tentang makna ziarah kubur ini, sebenarnya Rasulullah SAW pernah melarang ziarah kubur itu, lalu
menyuruh kita untuk berziarah, fazuruha. Rasulullah pernah berziarah ke makam ibunya. Beliau pernah menangis di sana dan orang-orang di sekelilingnya ikut menangis. Di Fes kita ketemu dengan makam Syekh Tijani. Kalau kita mungkin pernah mendengar Thariqat Tijaniyah, nah di sana orang banyak berziarah dari berbagai negara ke makam itu. Di makam itu saya di depan makam itu saya coba ingin tahu lebih banyak tentang amalan begitu ya. Syekh Tijani ini ada toko buku kecil di depan pintu masuk makam itu. Makamnya bagus ya, ada permadani dan hiasan-hiasan dinding yang indah. Saya beli buku berjudul Ahzab wa Aurat. Nah, ini bukunya. Di dalam buku ini, buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ar-Radi Kanun Al-Hasani Al-Idrisi, di halaman 7 disebutkan ada Al-Aurat Al-Lazimah. Jadi ini ada wirid yang lazim dibaca oleh jamaah atau pengikut Thariqat Tijaniyah. Saya nggak ikut Thariqat itu, tapi kita melihat dalam riset ini tentang wirid yang sering dibaca oleh para pengikutnya. Yang pertama misalnya tentang wirid wahwa astaghfirullah mi'ata marrah, membaca kalimat istighfar. Jadi kita biasa kan baca istighfar. Nah, ini dilazimkan baca 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ayyi sighatin kanat mi'ata marrah. Dan juga bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Tsumma al-hailalah mi'ata marrah. Kemudian juga bacaan la ilaha illallah 100 kali. Dan ini banyak lagi amaliyah yang lainnya. Tetapi paling tidak dari situ kita sebenarnya ingat bahwa berzikir itu adalah sesuatu yang penting, yang mengingatkan kita kepada Allah, kebesaran Allah, agar kita senantiasa ingat kepada Allah. Dalam salah satu ayatnya Allah mengingatkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir atau mengingat Allah, hati ini menjadi tenang. Nah, bagaimana dengan sholawat? Nah, sebenarnya misalnya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Jala'ul Afham, beliau menghimpun kurang lebih 50 riwayat hadis tentang sholawat ini, sholawat untuk Nabi. Dan beliau juga menunjukkan 41 waktu, ini saya catat 41 waktu yang utama untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya salah satunya saat berdoa, ketika ingin bertaubat, pada saat pagi dan sore dan seterusnya. Jadi sebenarnya tidak ada istilah ini tidak diajarkan, atau kita lebih baik sibukkan hari-hari dengan pekerjaan yang bermanfaat. Saya kira lafal zikir yang disebut tadi Syekh Tijani sholawat, istighfar, kalimat la ilaha illallah juga kalau didawamkan sehari minimal 100 kali, itu juga menempa diri kita agar senantiasa ingat kepada Allah. Kemudian dari sana kita ke kota Casablanca. Jadi Rabat, Casablanca, lalu Casablanca ke Marrakesh. Marrakesh itu kurang lebih dari Casablanca 3 jaman ya, naik kereta. Di Marrakesh kita mencoba menelusuri gang-gang sempit. Kita naik taksi dari stasiun, lalu jalan di gang-gang perumahan penduduk begitu, sampailah ke makamnya Syekh Al-Jazuli. Sopir taksi saya tanya, makam Syekh Al-Jazuli
nggak paham dia, taunya Sidi Jazuli. Nah ternyata kita nggak asing dengan Syekh Al-Jazuli ini, karena kalau kondisi makamnya lebih kecil ya, kalau saya lihat mungkin kurang terawat begitu dibanding dengan makam Syekh Tijani yang bagus dan indah. Hanya dijaga oleh orang tua ya, sambil memutar tasbihnya kita menyimak beliau menceritakan ya dalam bahasa Arab tentang kebaikan-kebaikan, zuhudnya, juga karomahnya Syekh Al-Jazuli ini. Nah, apa kelebihan Syekh Al-Jazuli ini? Sebenarnya ada salah satu kitab ya yang dia tulis, judulnya Dalailul Khairat wa Syawarikul Anwar fi Zikr Salati 'ala Nabi al-Mukhtar. Kurang lebih terjemahnya petunjuk kebajikan dan panduan tentang sholawat kepada Nabi yang mulia. Nah, ini ungkapan-ungkapan cinta terindah untuk Allah dan baginda Nabi Agung Muhammad SAW oleh Syekh Al-Jazuli dituliskan dalam kitab itu, dan sebenarnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini mungkin pernah melihat buku ini, Dalailul Khairat. Apa isinya? Ya sebenarnya amalan-amalan tentang sholawat ya, kemudian juga wirid setiap harinya begitu, lalu kemudian Asmaul Husna ya, biasa seperti kita biasa dawamkan itu ya. Nah, hadirnya dirahmati oleh Allah, sebenarnya kita sering juga toh membaca, mungkin di antara kita baca Ma'thurat Hasan Hanafi atau zikir pagi dan petang miliknya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahbil Qahtani ya, atau mungkin amalan yang lain ya, boleh saja dari siapa saja yang baik-baik, yang betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Nah, oleh sebab itu ya sebenarnya kita senantiasa harus dalam kondisi muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan muhasabah, senantiasa mengoreksi diri kita, karena tiap hari kita mungkin pernah tergelincir atau berbuat dosa, agar bersegera ke dalam ampunan Allah. Apalagi ini di bulan puasa, bulan maghfirah juga, Syahrul Ghufran ya. Ini kesempatan yang baik kita untuk bisa membakar dosa-dosa kita begitu ya, karena Ramadan ini sebenarnya secara bahasa maknanya ar-romdu, yakni matahari yang terik. Jadi Ramadan ini bulan membakar dosa-dosa kita ya, maka kita manfaatkan sebaik mungkin untuk, kalau dalam contoh yang tadi saya sebutkan, mendawamkan zikir, melazimkan wirid ya, boleh dengan tasbih. Nah, ini tasbih pernah saya beli di Bontang ini, di toko buku apa itu saya lupa, murah, nggak sampai 5.000 rupiah. Tapi yang penting bukan tasbihnya, Anda bisa pakai tasbih yang digital buatan luar negeri itu, kalau haji biasa jamaah dikasih, atau pakai jari-jari kita ini seperti yang diajarkan Nabi, boleh. Yang penting tidak saling menyalahkan mau pakai wahana apa, itu hanya memudahkan saja. Kalau ini kan muter sudah mesti 99, kalau mau 100 tinggal nambah 1. Itu saja jamaah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, mengingatkan saya sendiri yang masih banyak salah dan khilaf. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua masalah kita bisa selesai, dan masa pandemi ini juga segera selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.